Sekali mixer langsung oven 9 gulung roll cake. Sebelumnya saya juga sudah membuat 12 loyang bolu pandan santan yang ditopping meses dan keju seperti ini. Happy baking bunda. Sebelum kue-kueku ini dijemput sama yang punya, wajib sekali bagi saya membuat dokumentasi seperti ini. Kalian terbaik. Sarangnya. Ini adalah penampakan bolu pandannya ketika baru keluar dari oven. Semua ini cukup saya mixer sekali saja ya bunda. Di dalam bowl mixer sudah berisi 36 butir telur. Yuk semangat, ini kita mixer dulu sampai setengah mengembang dan kira-kira gulanya sudah larut. Selanjutnya kita matikan dulu mixernya, lalu tambahkan tepung terigu. Kita mixer dulu menggunakan speed paling rendah agar terigunya tidak pada berterbangan. Selanjutnya saya naikkan kecepatan mixernya di kecepatan sedang. Setelah tercampur rata, baru saya masukkan SP-nya. Saya menggunakan SP yang kemasan seperti ini ya bunda, sudah repack jadi nggak tahu mereknya apa. Setelah terigu sudah tercampur rata dengan adonan, jadi kita masukkan SP-nya seperti ini. Setelah SP masuk, wajib menggunakan speed mixer yang paling tinggi di mixer kita ya bunda. Kalau di mixer jumbo saya ini hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Adonan saya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini bunda. Wow, cantik banget ya. Tips untuk bunda kalau mau beli mixer besar, pastikan whisknya itu menyentuh bagian bawah bowl mixer agar saat memixer adonan bolu tidak ada gula yang mengendap di bagian bawah bowl mixer. Alhamdulillah ini adonan saya sudah selesai. Saya bungkus dulu whisk mixer saya karena tidak ada bahan lemak di dalam adonan. Jadi walau whisknya tidak dicuci tidak apa-apa banget ya bunda. Ini saya bungkus agar whisknya tidak kering. Selanjutnya saya sisihkan sedikit adonan lalu saya tambahkan bahan lemaknya. Keren banget ya bunda, spatula jumbo saya ini bisa membersihkan sampai bersih banget mentega cair yang ada di panci. Untuk pandannya saya hanya menggunakan pasta pandan. Ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau di dunia baking, mencampurkan bahan lemak seperti ini disebut teknik panci. Setelah adonan sebelumnya sudah tercampur rata, ini kita campurkan ke adonan yang lebih banyak. Karena bahan lemak kita sudah tercampur rata dengan adonan, dengan begitu ini mudah saja kita campurkan sehingga kita terhindar dari over mixing adonan. Kalau kita terlalu over mixing adonan atau terlalu mengaduk adonan kita, maksudnya terlalu sering mengaduk adonan kita, adonan yang sebelumnya kental akan bisa kembali menjadi cair. Nah, adonan yang cair ini rawan membuat bolu kita menjadi bantet. Tapi sebaliknya, jika adonan kita tidak tercampur rata dengan bahan menteganya atau bahan lemaknya, bisa menyebabkan hasil bolu kita menjadi berpinggang atau bantetnya hanya di dasar bolunya ya bunda. Setelah selesai mengaduk adonan, kini giliran kita masukkan adonan ke dalam loyangnya. Saya menggunakan loyang tulban ukuran 20 cm. Berat adonan ada di 550 gram atau lebih. Beratnya sudah termasuk dengan loyangnya ya bunda. Nah ini nih tantangan banget kalau menggunakan mixer besar bun. Angkat-angkat bowl seperti ini tuh super berat bagi saya. Tapi untungnya ada spatula jumbo yang super recommended ini sangat membantu. Jangan lupa di check out ya. Bagi yang suka ngebaking, ini alat yang penting banget sih menurut saya. Ini sisa-sisa adonannya saya tambahkan saja ke dalam loyang. Saya lihat yang mana menurut saya yang sedikit kurang. Setelah selesai menuang adonan ke dalam loyang, tips selanjutnya kita hentak-hentakkan loyangnya agar gelembung yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Jika gelembung gas ini tidak dikeluarkan, bisa menyebabkan hasil cake kita menjadi pecah-pecah bunda. Semangat-semangat, ini tinggal tahap terakhir. Tinggal kita masukkan loyangnya ke dalam oven. Saya menggunakan suhu oven api atas 160 derajat dan api bawahnya 140 derajat selama 60 menit atau sesuaikan dengan oven bunda masing-masing di rumah ya. Ada yang capek lihat saya bolak-balik ngangkatin loyang-loyang ini sama bun. Yang ngangkatin memang capek, tapi semangat dong karena ini ada hasilnya. Tips lagi bun, sebelum ngebaking pastikan alat-alat yang digunakan kering dan bersih. Walaupun terasa sepele, ini salah satu hal atau penyebab yang bisa menyebabkan hasil cake kita menjadi bantet. Dan tada, setelah dilap, ini bowl mixer saya sudah bersih dan kering, siap digunakan. Sebenarnya tadi saya sudah siap-siap mau membuat roll cake, tapi ternyata bolu pandan yang kita buat tadi sebelumnya ini sudah mau diangkat dari oven. Jadi kita harus gerak cepat. Saya singkirkan dulu kembali alat-alat buat membuat roll cake-nya. Karena si bolu pandan ini lebih mendesak dan lebih penting untuk dikeluarkan dari oven. Kalau tidak nanti bolunya bisa gosong. Baru
keluar dari oven, bolu pandannya harus langsung kita hentak-hentakan. Selain merenggangkan bolu dari loyangnya agar mudah dikeluarkan, menghentak-hentakkan bolu seperti ini bisa membuat kue kita menjadi kokoh. Tenang saja, asalkan hasil panggangannya sudah benar-benar matang, kuenya tidak akan turun atau amblas. Tada, ini hasilnya cantik banget ya bunda. Kuenya meluncur sempurna dan tidak berkulit. Loyangnya cukup saya oles dengan margarin saja. Ada yang tanya olesan margarinnya saya pakai merek apa? Karena hanya digunakan untuk mengoles loyang dan olesan ini tidak mempengaruhi di rasa dan hasil cake kita. Saya menggunakan margarin yang murah saja, yang penting tidak bau apek dan tidak kadaluarsa. Selanjutnya saya akan singkirkan dulu si bolu pandan ini dengan rapi karena masih ada 9 loyang pesanan bolu gulung yang harus saya kerjakan. Ini adalah loyang ukuran 22 cm. Karena bahan-bahannya sudah siap, yuk kita membuat bolu gulungnya. Kita keluarkan dulu whisk mixer yang sudah kita gunakan tadi. Karena whisknya tidak mengandung bahan lemak, jadi aman saja kita gunakan untuk memixer adonan. Seperti biasa, gula dan telur kita mixer dulu sampai setengah mengembang dan gula larut. Sambil menunggu ini saya bisa duduk-duduk santai dulu lah bunda, lumayan. Tapi tetap sambil memperhatikan adonan saya. Selanjutnya saya matikan mixernya dan kita masukkan tepung terigunya. Agar tepung terigunya tidak pada berterbangan, ini kita mixer dulu dengan speed rendah. Selanjutnya saya naikkan speed mixernya ke speed sedang agar adonannya cepat tercampur rata saja. Setelah terigunya sudah tercampur dengan adonan gula telur, selanjutnya kita akan masukkan SP-nya. Setelah SP masuk, pastikan menyalakan speed mixer di speed yang paling tinggi yang ada di mixer bunda. Tips lagi ya bunda, perhatikan kalau adonan bunda sudah benar-benar mengembang dan kental berjejak, matikan mixernya. Adonan tidak boleh lama-lama di mixer karena adonan yang sudah mengembang bisa turun kembali jika terlalu lama di mixer. Masya Allah, ini adonan bolu gulung saya sudah selesai di mixer. Selanjutnya ini kita keluarkan dulu. Bisa dilihat ya bunda, hasil adonan saya cantik banget, kental dan putih pucat, sarange. Yuk kita angkat dan ke proses selanjutnya. Kita ambil dulu sedikit adonan lalu kita campurkan dengan bahan lemaknya. Di sini saya akan membuat roll cake. Saya tambahkan vanili bubuk yang super wangi ini. Wanginya perpaduan antara wangi vanila dan susu begitu bun. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tuang ke adonan yang lebih banyak. Angkat tanganmu Segi, waktunya kita mengadu. Keluarkan tenaga yang super duper powerful. Kalau kerja seperti ini saya jadi berpikir, mungkin ini salah satu alasan mengapa hotel bintang 5 chef atau kokinya itu rata-rata kaum Adam. Ya mungkin karena ini ya bun, kalau masak dalam jumlah besar harus mengeluarkan tenaga super ekstra dan besar juga. Jadi lebih cocok deh dan lebih mantap kalau yang kerjakan adalah kaum Adam. Tapi kita kaum ibu-ibu jangan mau dikalah ya. Kalau bisa berpenghasilan, kenapa tidak? Yuk semangat-semangat. Sudah dulu ya cerita-ceritanya, kita lanjut. Tiba-tiba roll cake-nya sudah masuk semua di dalam loyang. Ini tinggal kita rata-ratakan sambil dihentak-hentakan ya, biar gelembung gas yang ada di dalam adonan bisa keluar. Biar roll cake-nya cantik, ini saya akan beri motif dengan cara seperti ini. Motif coklatnya cukup dioles dengan spatula. Tips ini hasil nyimak di FB Pak Adam, kalian boleh follow ya. Beliau juga banyak membagikan tips-tips di dunia baking. Setelah selesai dioles, ini kita cuci tangan dulu. Lumayan tangannya tadi terkena sedikit adonan, jadi nggak nyaman gitu bun tangannya kalau lengket-lengket. Tinggal kita buat motifnya abstrak saja ya bunda. Tidak bisa deh buat motif yang cantik-cantik karena itu akan memakan waktu, sementara orderan ini akan dijemput oleh nyonyanya. Jadi kita buat yang gercep dan simple-simple saja. Oh iya, karena di sini loyangnya saya hanya menggunakan oles margarin. Jadi pada saat membuat motif ini pastikan mengambang dan tidak menyentuh dasar loyang bunda. Yeay, akhirnya ini siap kita oven. Dan tiba-tiba roll cake-nya udah matang, tinggal kita gulung. Ini saya gulung masih dalam keadaan panas-panas dan masih dalam keadaan kosong. Ini adalah gulungan pertama. Langgananku pesannya isiannya adalah selai nanas. Bolu gulungnya masih hangat, ini aman saja ya bunda. Langsung kita olesi selai nanasnya. Selanjutnya kita gulung untuk kedua kalinya. Saya menggunakan scraper yang biasa digunakan untuk membuat kue ulang tahun. Jadi ini multifungsi banget.
banget. Di oven saya menggunakan suhu api atas 200 derajat dan suhu api bawahnya 180 derajat selama 20 menit, atau sesuaikan dengan oven bunda masing-masing di rumah ya. Dan tada, ini adalah hasilnya. Selanjutnya saya akan menggulung roll cake yang isian coklat keju. Untuk selai coklatnya saya menggunakan glaze saja. Alhamdulillah 9 roll cake kita sudah selesai. Tapi pekerjaanku belum selesai bunda. Si bolu pandannya belum selesai ditopping. Jadi di sini saya harus membuat krim gula aren dulu. Bolu pandan ini paling cocok dan paling pas deh kalau dipadukan dengan krim gula aren buatan saya. Dan tada, tiba-tiba saja bolu pandannya sudah selesai ditopping. Kalau seperti ini Kang Kue bahagia banget, kalian terbaik.